Ya, kenapa Kang Sis? Karena Kang Sis siap. Nah, ini siapnya untuk apa? Untuk bersuara untuk kemandirian desa, bersuara untuk hak perempuan dan anak, bersuara untuk kelestarian air dan lingkungan, bersuara untuk ketahanan pangan dan energi, bersuara untuk kesempatan kerja kaum muda, bersuara untuk peningkatan infrastruktur desa. Tadi beberapa sudah dijawab oleh Kang Sis, tapi ada yang belum mengenai hak perempuan dan anak. Nah, ini dikaitkan dengan lifestyle. Tadi Kang Sis bilang kalau yang namanya belusukan itu bukan dalam jangka waktu beberapa bulan saja menjelang pileg, tapi sudah menjadi lifestyle ya Kang. Dikaitkan dengan memperjuangkan tadi bersuara hak perempuan dan anak, seperti apa? Jadi lifestyle itu maksudnya tadi bahwa kita melakukan itu ya karena kita suka, gitu ya. Kita suka bukan dan memang itu diperlukan. Jadi yang pertama kita suka dan juga diperlukan masyarakat. Kalau kita suka nggak diperlukan masyarakat ya kurang, atau diperlukan masyarakat tapi kita nggak suka juga nggak nyambung. Jadi itulah yang maksudnya lifestyle. Jadi gitu. Kemudian mengenai hak perempuan dan anak itu saya kira penting ya. Jadi itu sudah menjadi kenyataan bahwa perempuan dan anak itu seringkali termasuk kelompok yang kurang beruntung gitu ya dalam konteks pembangunan ekonomi maupun pembangunan politik. Sehingga sekarang istilahnya yang nomor satu kita harus memberikan affirmative action. Kalau dalam politik sekarang misalnya ada kuota 30%, karena itu adalah untuk memacu dan merupakan satu tekad atau political will. Tidak merasa sebagai ini ya, apa merugikan kaum pria nih, kok ini perempuan diistimewakan? Justru kalau kondisinya timpang itu merugikan juga pria gitu. Tapi kalau tidak timpang, nah itu justru kita kuat saling mengisi. Jadi kalau ada yang berpendapat itu merugikan pria, saya kira itu kurang tepat atau picik lah. Kalau gitu misalkan pandangan seorang perempuan di mata Kang Sis seperti apa? Pandangan seorang perempuan, maksudnya? Kalau misalkan dalam tanda petik banyak sekali pria yang memandang sebelah mata perempuan, kemampuannya, potensinya. Nah, kalau untuk Kang Sis sendiri? Jadi perempuan dan laki-laki kan sebenarnya memiliki harkat hidup yang sama, gitu ya, sebagai manusia dan sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi. Kemudian yang kedua, banyak hal-hal yang memang istilahnya kalau musik barangkali stereo lah gitu ya. Jadi banyak hal-hal yang bisa diselesaikan dengan gaya laki-laki, tapi banyak juga hal yang lebih efektif kalau diselesaikan dengan gaya perempuan. Nah, kalau kesempatan itu diberikan kurang lebih sama, sehingga hasilnya akan lebih maksimal gitu ya. Nah, sekarang khusus untuk Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, ini walaupun kita ini daerahnya dekat dengan kota provinsi, ternyata masih berat ya. Dari data beberapa bulan yang lalu yang saya baca di koran itu, misalnya kematian ibu melahirkan atau ibu hamil ini masih tinggi untuk Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Nah, tentu saja itu kan tidak serta-merta jadi begitu. Biasanya adalah mungkin kurang gizi, kurang akses, atau posisi mereka tidak begitu beruntung di dalam rumah tangga gitu ya, tidak menjadi prioritas. Nah, itu yang menurut saya penting, sehingga kita wakil rakyat itu nanti juga harus bersuara lantang untuk hak perempuan dan anak. Gitu. Iya, ternyata ini adalah sosok caleg yang memperhatikan angka kelahiran, angka kematian ibu melahirkan ya. Baik, kita terima telepon dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Wawan, mangga Pak Wawan. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Selamat sore Pak, saya dari Cimaung. Saya merasa Cimaung memang, ya, Pengalengan ya. Ya, Cimaung Pak. Memang udah banyak kegiatan yang diselenggarakan sama Pasis di Kecamatan Cimaung, seperti infrastruktur melalui program ITPIP-nya, dan saya berharap program-program lain juga bisa masuk ke Kecamatan Cimaung, Pak. Ya. Ya. Jadi kami setiap warga Kecamatan Cimaung mendukung dan mendukung Pasis supaya menjadi dewan untuk perwakilan Dapil 7 pada umumnya gitu. Hanya itu aja. Selamat buat Pasis, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan nampaknya dengan hati sampai suaranya bergetar. Iya, ini juga dengan tadi mengharapkan didatangi gitu ya Pak ya. Memang ada beberapa wilayah yang dipilih untuk didatangi atau bagaimana? Jadi memang
pertama sebenarnya ya kita ingin semaksimal mungkin bisa berkomunikasi atau bisa bertatap muka dengan seluruh warga tadi ya. Namanya juga kita calon wakil ya. Betul. Semaksimal mungkin bisa berinteraksi antara yang mewakili dan yang Diwakili. mewakilkan gitu ya. Tapi mungkin ya saya udah berjalan mungkin lebih dari setahun, tapi kan Kabupaten Bandung dan Bandung Barat Luas tadi ada 5 sekali ya. juta orang ya. Kalau kita mau bersilaturahmi dengan 5 juta aja selama 1 orang setengah menit kan perlu 2,5 juta menit ya Teh ya. Nggak selesai setahun mungkin ya. Kalau dihitung jumlah desanya saja Kabupaten Bandung dan Bandung Barat itu hampir 470, hampir 500 kan. Kalau sehari satu desa diinjakkan aja kan perlu 500 hari alias 2 tahun. 2 tahun. Jadi oleh karena itu mohon maaf kalau seandainya kita belum bisa menyentuh keseluruhan. Nah, Tapi lalu insya caranya Allah ya, seperti apa? Kalau misalkan banyak daerah-daerah yang memang belum sempat terdatangi, tapi untuk menjalin komunikasi seperti apa yang bisa dilakukan? tadi ya pertama adalah tadi ya dari beberapa kunjungan ini mudah-mudahan itu juga menjadi Panjang tangan. berita ya, menjadi ketok tular atau kalau bahasa Sundanya apa? Jadi pabeja-beja gitu ya, ditata lepaken ke yang lain sehingga walaupun satu desa itu kita tidak datang ke seluruh warga, tapi ada perwakilan. Perwakilan ini yang coba gitu. Insya Allah, alhamdulillah kalau Cimaung termasuk yang kami mungkin sudah beberapa banyak ya, mungkin ada 7 desa yang saya kunjungi, terus juga dalam satu desa ada 2-3 kali gitu. Jadi termasuk bagus lah gitu ya kita melakukan ini. Dan hampir mungkin semua kecamatan kita sudah datangi karena ada 47 kecamatan ya gitu ya. Mungkin kalau desa dari 470 adalah mungkin 100 atau 120 desa yang sudah kita datangi juga melakukan assessment apa kira-kira masalah-masalah di desa itu, apa yang harus disuarakan nantinya gitu ya, untuk supaya bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki atau bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Baik, kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan lagi Kang Sis ya. Ya, dan bisa kami akan kembali setelah jeda berikut ini.